Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim Azizah, juga Khairunisa ya. Anissa ada. Iya, yang dirahmati Allah, sudah siapa aja yang penting gitu ya. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini ya, ibu-ibu semua mungkin sudah mikirnya dari malam menyediakan waktu ya untuk ikut kajian thalabul ilmi, silaturahim. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk amal solih yang insyaallah nilai pahalanya nanti luar biasa di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, muslimah salihah yang dirahmati Allah. Ada yang sakit di sini? Mohon maaf tadi sudah cerita sakit dulu ya. Iya, semoga semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada yang sakit, semoga Allah segera angkat, dan itu bagian dari penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang sudah ngitung Ramadan kurang berapa hari lagi? 28 ya. Sudah siap? Bismillah. Apa yang disiapin? Iya, harus siap ya. Karena dari 2 bulan kemarin kan kita sudah dikasih peringatan nih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan kita doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. 2 bulan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ngasih warning lewat doa. Artinya apa? Biar dipersiapkan. Kemarin dievaluasi. Kalau kemarin kita tahun kemarin punya target gitu ya, saya harus gini, saya harus gitu. Misal Quran hafal, Quran hafal, hatam apa hafal? Hafalnya enggak? Kadang kita itu ini ya, kalau sudah dengar Quran mau dihafal gitu kok sudah trauma, kenapa ya? Kajian kalau ada hafalan Qur'annya, jauh sedikit jamaahnya tuh, ya Allah. Waduh, kok jadi menakutkan hafalan ini ya. Padahal Masya Allah ya, saya pernah ikut kajian Ustadz Abdul Aziz ya. Beliau seorang hafidh yang sangat luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa interaksi dengan Al-Quran itu ketika niat mau ngapal, ya ngapal aja. Maksudnya bagaimana? Jangan terlalu dibayang-bayangin. Misalnya, emang kalau di lembaga itu kan ada tuntutan ya. Misalnya kita hafal surat ini dalam waktu sekian kan begitu. Tapi kemampuan orang kan beda-beda ya. Maka kata beliau, udah yang penting interaksi aja, buat enjoy dengan Quran itu ya. Enjoynya bagaimana? Nggak apa ya udah. Berarti Allah pingin kita ngulang terus kayak gitu ya. Dan sekali kita ngulang, pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi, dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita coba tanya, ibu-ibu hafal Al-Fatihah di luar kepala itu karena sehari berapa kali dibaca? 17 kali. Pernah niat mau ngapalin dulunya? Enggak kan? Tapi tiba-tiba kenapa hafal begitu aja?
Karena terbiasa, kita nggak ada beban, ngapalinya karena kita ini bagian dari syarat bagaimana kita sholat diterima. Nah gitu loh. Coba sekarang apalan itu kita ubah. Sehari misalnya seayat itu nggak harus sehari hafal, tapi dibuat enjoy aja. Baca berulang-ulang, capek istirahat, baca lagi berulang-ulang. Dicoba gitu ya. Nantilah enak rasanya. Enggak, rumah hafal, lihat nih hafal, aduh. Ketika kajian mau ada hafalan dulu, rumah hafal, aduh ramangkat wae wis. Jujur ya, ayo ya. Rata-rata kalau buat hafalan engkau mesti njuk sidik gitu loh yang berangkat ki podo nandi kayak gitu loh. Kenapa juga jadi karena takut nanti dicek nggak hafal, akhirnya tidak berangkat. Nah, kalau seperti itu gimana ya? Padahal kajian itu bagian dari bagaimana sungguhnya menerjemahkan dari Al-Quran. Makanya Masya Allah ya. Nah tadi saya tanya, misalnya kita punya target nih, Ramadan kemarin hatam 1 kali, kok nggak nyampe, dievaluasi. Jangan sampai ya tahun ini terulang gitu loh. Makanya 2 bulan sebelumnya Rasulullah SAW kasih warning, kasih peringatan agar kita mempersiapkan diri, jangan sampai kesalahan-kesalahan kemarin itu kita ulang ya. Bismillah ya ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita menjadi lebih baik, amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke tema sekarang. Mohon maaf ini kakinya minta seluncur sedikit ya. Jadi kalau bentuknya nggak karuan, yang penting orangnya ke sana ya. Ini sekarang saya itu agak ini juga ya, nyelateni awak itu loh. Ya Allah, digian sih wes ngos-ngosan, harus istirahat. Ini ditekuk agak bentar, geringgingan, harus seluncur. Masya Allah, benar-benar yang kadang itu maaf ya kalau nggak sabar itu agak gemes gitu loh. Ya Allah, kenapa ya sekarang kok begini? Dan sekeliling saya kan laki-laki semua, suami laki-laki, anak 3 laki-laki. Jadi kadang kan mungkin di benak dia, itu gitu aja ngeluh, gitu mungkin cari si juga gitu ya. Cuman nggak nyaman banget gitu loh, nggak ini. Jadi harus gerak-gerak banyak. Mohon maaf ya. Baik, kita ke tema. Mengapa Allah perintahkan kepada muslimah untuk berbirrul walidain? Sekarang coba saya ingin tahu detil dari apa yang difahami ibu-ibu semua, boleh unjuk rasa. Birrul walidain itu apa sih? Kita sudah bahas sedikit ya kemarin waktu muhasabah ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Betul sekali. Terus kemudian kalau kita tanya, berbakti yang seperti apa? Ada yang mau unjuk, yang mau nyampaikan? Boleh? Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh realnya ada bisa disebutkan? Tadi yang berbakti sama orang tua tadi ya. Iya. Orang tua menyuruh untuk misalnya untuk berbuat itu berarti kita bisa menolaknya. Selagi kalau itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Oh iya. Misalnya suruh apa gitu. Apanya itu apa gitu? Misalnya kalau kamu maling apa istilahnya nyuri gitu, nggak taat. Berarti kan bentuk dia berwalidan tapi nggak sesuai dengan yang syariat Betul. gitu. Iya. Kan kita boleh Nolaknya. Baik. Bagus. Iya, jadi birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bentuknya apa? Apa saja kecuali bermaksiat kepada Allah. Ya, sehingga kita kalau digambarkan ini nanti kita jadi jelas ya. Perintahnya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Isra ayat 23. Ini perintah Allah, ya. Perintah Allah agar kita tidak menyekutukan Allah dan kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah ini, ya. Terus sekarang kalau dispesifikasikan, ya, kenapa muslimah harus berbakti kepada kedua orang tua? Pertama, posisi muslimah sebagai anak. Yang kedua, posisi muslimah sebagai ibu. Ya, nanti kita akan jabarkan. Yang pertama dulu akan kita bahas, ya. Sering saya tanya, ada di antara kita yang tidak punya orang tua? Tahu-tahu ada mak petunduk gitu. Nggak ada kan? Semua kita lahir dari orang tua. Artinya posisi kita itu sebagai anak itu dari apa? Mulai kita bisa menghirup udara di dunia ini, mulai kita bayi, artinya apa? Posisi kita sebagai anak. Perintahnya Allah, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua adalah, gitu ya, sosok manusia yang paling berjasa terhadap manusia. Tidak ada orang yang paling berjasa, tidak ada orang yang mau kerja keras sejasa dan sekerja kerasnya kedua orang tua. Masya Allah, luar biasa, ya. Sehingga ini landasan dasar ini harus kita pahami dulu. Kenapa kita diperintah? Karena kita memang sebagai anak itu harus tahu diri. Ya Allah, coba dihitung, ya. Mulai kita dalam kandungan, ya, betapa susahnya ibu mengandung kita. Ada yang masih ingat hamil bagaimana rasanya? Duh, nggak tahu, ya. Tapi yang penting susah gitu, ya, berat gitu, ya. Saya aja sudah usia tua begini, kadang lihat orang hamil tuh masih kepingin. Bener, saya tuh ngeliat, ya Allah, gitu ya. Rasanya itu gimana tuh lihat anak kecil, duh gemes. Suamiku langsung nyenggol, "Dek, sadar usia," katanya gitu. Jujur saya tuh suka gitu ya dengan anak-anak, cuman waktu melahirkan anak ketiga itu sudah usia rawan, ya, usia 35 saya, ya. Jadi Bu Muslimatun waktu itu yang nangani saya bilang, waktu saya melahirkan itu tenaga itu Masya Allah ibu-ibu, padahal ya rekoso ya menurut saya, tapi ya Allah kayak wis entek-entekan kayak. Terus beliau membisikkan di telinga saya, "Sudah ya Bu, 3 saja," katanya gitu. Waduh, padahal pengen 5, pengen 6 kayak gitu. Terus suami juga langsung bilang, "Ya wis Dek, 3 aja." Karena apa? Wajah saya itu sudah kayak tembok katanya waktu melahirkan itu, dan ibu saya kan di samping saya ikut juga nunggoni gitu ya di Sakinah Idaman. Itu katanya, "Ya Allah, duh, ibu wis, aduh, rasanya pengen tak genteni," katanya ibu itu kayak gitu ya. Saking kayak nggak tahu ya, tenaganya itu sudah kayak habis-habisan, dan bayinya tuh besar sekali terakhir itu. Berapa coba? 4,2. Lahir normal. Ya, jadi kayak dioperasi, ya, maaf ya. Jadi begitu. Nggak, ini tadi bagian dari. Artinya apa? Kita ngingetin. Waktu saya melahirkan itu, yang kebayang di otak saya bukan suami yang di samping kanan saya, tapi ibu saya yang sedang manjat doa di luar kamar itu. Ingat saya, ya Allah, kayak gini ya susahnya bagaimana ibu dulu melahirkan saya. Jadi yang teringat tuh ibu terus, ya. Tidak ada siapa-siapa, ya Allah, luar biasa. Sehingga apa? Ngerasa perasaan bersalah, dosa luar biasa waktu itu, ya. Luar biasa, karena ya Allah, ternyata selama ini perjuangan ibu luar biasa, ya. Kita merasakan betul kayak gitu, ya. Benar-benar sampai
mohon maaf, suami itu cemburu gitu loh. Mosok saya diceluki mek ibu. Aku sene sampinge ora diceluk blas katanya gitu ya. Saking ininya. Ndak, itu gambaran bagaimana sungguhnya perjuangan orang tua, yaitu terutama ibu ya. Makanya ketika kemudian kita ya menyadari bahwa posisi kita sebagai anak dan perjuangan ibu itu sangat luar biasa, perjuangan ayah itu sangat luar biasa, maka inilah yang penting untuk didudukkan ya. Sehingga apa gambarannya? Kita tidak akan punya niatan sedikit pun untuk durhaka kepada kedua orang tua ya. Kita tidak punya niatan sedikit pun untuk mengecilkan apa yang sudah menjadi pengorbanan dari orang tua kita. Masya Allah ya. Ibu-ibu pernah merenung kalau suatu saat kadang-kadang mohon maaf yang orang tuanya masih ada, terus kemudian kita sedang membersamai, terus kadang permintaannya aneh-aneh, repoti, aduh ini sudah ngresulo, hati sudah nggak ridho. Masya Allah, ibu bapak kita ngerawat kita tidak berdaya mulai dari kandungan, kemudian lahir, kemudian kita belum bisa apa-apa, berapa tahun? Coba dikalkulasi dengan kita ngerawat mereka baru beberapa hari sudah gresulo, sudah ini, sudah itu. Masya Allah ya. Ini bagian dari yang kita dudukkan. Dan ini penting sekali muslimah salihah memahami agar apa? Ridho, agar ikhlas. Dan ini nanti tembusnya fungsi kita yang kedua sebagai ibu, nanti akan kita didikkan apa kepada anak-anak kita dalam urusan birrul walidain. Penting ini. Ibu mau ngajarin anak-anak berbakti kepada kedua orang tua, sementara ibu sendiri tidak berbakti, omong kosong, gak akan didengar, gak ngefek ke anak-anak. Makanya ini penting ya. Kenapa Allah perintahkan ini biar nancep ini. Kamu nanti sebagai anak beranjak dewasa, kemudian kamu bisa merasakan ya bagaimana sungguhnya peran orang tua itu sangat luar biasa, dan ini nanti akan kamu transformasikan ke anakmu bagaimana yang sesungguhnya kamu rasakan dari waktu ke waktu itu. Masya Allah ya. Sehingga ibu-ibu perlu merenung ini, ya Allah, iya ya, sekali lagi gitu ya. Kalau kadang-kadang kita masih protes, masih tidak terima dengan apa yang diberlakukan ibu saya, ayah saya kepada saya, maka tolong mulai sekarang direnungkan. Kemarin sudah pernah waktu muhasabah ya, saya tanya, ketika kemudian pada titik tertentu ibu kita menunggu kita, posisi kita sebagai anak dan juga sebagai istri gitu ya, sedang di luar kota, pandeminya mulai merambah lagi ya. Yang kadang-kadang kita tahu ya, karakter orang tua itu kan ketika mau kita ajak atau ikut di salah satu putra putrinya, itu kan pertimbangannya banyak. Sampai akhirnya beliau memutuskan, wis aku tak ning omahku wae, elek ritek kan kayak gitu. Wis kowe terserah lemu ngatur piye, sing penting ibu ning kene wae, bapak ning kene wae, wis ora ning ndi-ndi kan kayak gitu. Yang menurut kita akan sangat memudahkan kita kalau ikut dengan kita. Memudahkan kita ya. Tapi psikologis ibu, psikologis ayah pernah kita pikir? Omah elek, omah dewe, perjuangan itu sangat berharga buat orang tua. Itu sangat bernilai sejarah buat orang tua. Dan perjuangan kita nyambangin ke sana ke sini gitu ya. Itu adalah bentuk bagaimana sungguhnya kita meletakkan birrul walidain itu di atas segala-galanya. Karena birrul walidain itu adalah mengalahkan urusan-urusan yang lain. Birrul walidain itu harus diletakkan di atas segalanya. Masya Allah, luar biasa. Kok bisa? Iya. Hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwa urusan jihad, urusan anak, urusan teman, urusan apa, kerjaan dan lain sebagainya harus terkalahkan ketika orang tua kita meminta, membutuhkan kehadiran kita.
Karena orang tua kita yang paling berhak bagaimana sungguhnya mendengarkan atau didengarkan curhatannya oleh anaknya, bukan oleh orang lain, bukan oleh baby sister, bukan oleh apalagi yang ngerawat orang tua tuh biasanya pramurti ya. Bukan itu, tapi yang paling berhak adalah anaknya. Masya Allah ya. Jadi ini harus dipahami ya. Suatu saat ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku mau ikut engkau untuk ini apa? Hijrah ya, hijrah ke Madinah. Kemudian Rasul langsung tanya, apakah engkau masih punya orang tua? Masih. Ibu, ya Rasul, pulanglah ya, pulanglah karena ibumu lebih membutuhkan dirimu dan pahalanya lebih besar dibanding dengan jihad di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ada lagi sahabat yang waktu itu mau ikut berperang, kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ikut engkau berperang, tapi orang tuaku, aku berangkat ke sini menemuimu, beliau keduanya menangis. Terus apa jawab Rasulullah? Pulanglah ya, buat mereka ketawa kembali dan rawat mereka. Masya Allah ya. Jadi ini gambarannya membersamai Rasulullah untuk berada di medan perang saja dikalahkan ketika urusannya dengan orang tua, sampai kemudian beliau meminta pulang untuk kemudian bikin orang tuanya tersenyum kembali. Masya Allah ya. Jadi ini yang perlu dicermati oleh kita ya, sebagai anak ya. Paling tidak ini sudah memberikan gambaran yang luas kepada kita bahwa orang tua kita adalah orang yang paling berhak merasakan kebahagiaan dari apa jerih payah selama ini sudah gulawentah kita, sudah mendidik kita. Baik, fungsi yang kedua, fungsi sebagai ibu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa mendidik anak mudah apa mudah ya? Sampai saat ini ada yang masih ngos-ngosan ya mendidik anak, masih deg-degan, masih nyut-nyut kadang kepala itu, ya Allah, bocah kok ngono ki kepiye to? Aduh. Atau yang kadang-kadang di sini, aduh, ya Allah, sewesek terus. Ada yang masih perjuangan, ya udah direnungkan dulu. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Karena mendidik anak itu tidak sama seperti membalik telapak tangan. Mendidik anak itu proses, karena kita menanamkan sesuatu yang sesuatu itu pertama kali fungsinya kita sebagai anak tadi. Nek kita insya Allah menjadi muslimah solihah yang taat, yang birrul walidainya bagus, yang insya Allah selama ini tidak pernah bikin pusing orang tua kita, maka insya Allah kita pun akan mudah mendidik anak-anak kita. Ini otomatis ya, otomatis yang Allah akan kasih, otomatis yang Allah akan tunjukkan kepada kita muslimah solihah. Kalau kita menjadi anak yang solihah, insya Allah anak-anak kita juga solih dan solihah. Buah jatuh tidak jauh dari, paham ya? Neng kadang kok ndak terima gitu loh ya. Nek anakku diceluk ora teko-teko kok wis puwegel dhisik, terus ya Allah bocah diceluk wong tuwa. Leh HP-an ae sing dicekeli iki, Masya Allah. Walaupun di kamar saya telepon. Ini dia, keren kan ya, di kamar ditelepon ya, Masya Allah. Kadang-kadang juga kita sebelangan juga komunikasinya lewat gadget, keren banget itu ya, Masya Allah. Panggil susah, kalau tidak langsung. Masya Allah. Sekarang ya begini ini ya. Makanya di situ
Kemudian yang perlu kita evaluasi pertama kali yang harus kita pahami di dalam posisi kita sebagai ibu, ya, urusan mendidik anak ini nanti kita mau nyadarkan tentang birrul walidain. Pertama harus nyadar bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana kita harus tahu cara mendidiknya seperti apa, ya. Pertama itu, ya. Yang kedua, karena dia amanah, maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sudah kamu didik apa anakmu? Sudah kamu bekali apa anakmu? Yang ketiga, cara mendidiknya harus benar, karena kita paham nanti ini amanah, dimintai pertanggungjawaban. Jika kita mendidiknya salah, maka ketika anak melakukan dosa, dosanya akan melilit leher kedua orang tuanya. Masya Allah, ya. Sehingga kalau seperti itu bagaimana ini? Ibu, urusan birrul walidain itu tidak hanya di mulut, tapi praktek, tapi kenyataan bagaimana implementasi dari apa yang kita pahami tentang birrul walidain ini nanti yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya Allah perintahkan. Karena apa? Kamu yo rasa nih dadi anak ki kepiye, engko nek wis dadi ibu yo kepiye, itu merasakan nanti, ya. Makanya terus harus kamu camkan, harus kamu ngerti. Masya Allah, luar biasa ya Bu, ya. Wong saiki nyeluk anake ora mangkat-mangkat atau dinasehati nglowo saya ngono. Aduh. Ya Allah, gitu sopo aku ki. Kadang kan gitu kita, ya. Ngerasakan gitu, ya. Ya Allah, salah endi, rumangsaku yo ora ngajari kok ngono kuwi. Tapi empuh biyen ki ibu leh sesek dodone ki apa ya sesek saya sekarang gitu atau lebih. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan enggak, ya. Karena itu sebagai evaluasi, sebagai introspeksi. Ngandani bocah angel langsung ke sini, ya. Ya Allah, ojo-ojo istighfar yang banyak kalau sudah begitu, ya. Kalau ketemunya kita ngandani anak ndak diturut, atau bahkan nauzubillah sekarang anak fenomena akhir zaman, tahu ibu, dikandani sekecap jawabnya rumangsaku aku ki yo wis cerewet, tapi begitu ngandani bocah sekata jawabane ya Allah panjang, katik nadane itu lebih tinggi dibanding dengan kita. Apa yang ibu-ibu rasakan? Sakit hati? Jelas itu, ya. Pegel banget gitu loh. Bocah kok kayak opar ngundat-ngundat. Ada, saya punya temen ketika nasihati anaknya tuh langsung satu kata genting dibalik. Sebelum dia sudah mau nasihati sudah siap amunisi nanti jawabannya, karena anaknya kebetulan Masya Allah kebetulan cerdas, kuliah di UGM jurusan aktuari apa yang keren sekarang itu matematika itu, ya pokoknya itulah andalannya UGM sekarang, ya. Sehingga nek dikandani ibu itu kalau mau ngasih tahu satu hal, dia sudah siap amunisi 10 hal, ya. Jadi sudah langsung siap diantem kayak gitu. Terus saya tanya, yo mangkane anake koyo ngono gitu, ya. Lah ibunya kayak gitu. Iya emang, yo wis ora usah protes kalau kayak gitu, ya. Artinya beliau nyadar banget, ya, bahwa sebenarnya beliau itu juga sangat iseng, sangat ngeyel dulu sama ibunya itu. Sampai ibunya bilang kalau nasihati, Dok, nek lungguh. Saking tingkahnya luar biasa ini loh. Saya nggak tega mau ngomong, tapi ini lucu, tapi dia nggak apa-apa gitu, ya. Beliau disampaikan ini karena ya cerita beliau, aku tuh kalau sudah nyampe ke ibu baru main lari-lari, kalau duduk
bokongnya ditaruh loh ya, jangan kepalanya sampai begitu. Karena saking jempalit, nggak mau diem kayak gitu loh. Makanya terus putra-putrinya sangat lincah, sangat cerdas, luar biasa, dan karunia Allah ya luar biasa. Nah, ini balik ke kisah kita ya. Artinya apa? Artinya dalam urusan mendidik anak itu Masya Allah ya, yang dibutuhkan adalah bagaimana konsekuensi antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita ngajarkan kepada mereka nanti, ini fokusnya kepada birrul walidain, kasih contoh kepada anak-anak. Kalau kita selama ini selalu cerita yang baik-baik kepada anak-anak tentang orang tua kita, kalau selama ini kita cerita yang positif-positif tentang orang tua kita, sehingga apa? Mereka tidak ada image negatif ya. Sebagaimana dia nanti akan mengimagekan kita sebagai ibu kepada anak-anak mereka. Paham maksudnya ya? Jadi di sini Masya Allah gitu ya. Allah perintahkan ini karena memang terus ya akan tongkat estafet terah keluarga, membangun hubungan silaturahim itu akan terjaga dengan baik manakala informasi yang nyampe di telinga anak-anak kita melalui ibunya, melalui ayahnya adalah informasi yang positif. Kalaulah ada karakter buruk, kurang menyenangkan, kurang baik dari orang tua, tidak kemudian semata-mata kita buka blak di hadapan anak-anak. Harus pakai strategi. Jangan sampai anak-anak punya image negatif tentang kedua orang tua kita. Nah, ya. Sehingga evaluasi lagi. Kalau selama ini ibu-ibu sering ngeluh, ibu banyak tentang ibu, tentang ayah, harus ada yang kasih kode, stop di hadapan anak-anak, jangan cerita yang negatif-negatif tentang orang tua kita. Karena kita juga nggak mau nanti diceritakan begitu di hadapan anak-anak mereka. Masya Allah, ini penting. Pentingnya untuk apa? Kaitannya birrul walidain, kalau kita sudah tidak ada, doa itu akan terus dipanjatkan. Doa itu akan terus dilantunkan. Yang mana kita kalau sudah nanti di alam kubur, yang kita tunggu-tunggu itu cuma doa dari anak-anak cucu kita gitu loh. Ya. Jangan sampai itu terputus doanya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari doa itu karena anak sudah jengkel, sudah punya image negatif, malas mau mendoakan kepada kita. Jangan sampai itu terjadi. Masya Allah ya. Pernah saya sampaikan ya tentang kisahnya, ada seorang ayah yang tiba-tiba komplain sama Allah, ya Allah kenapa kok sekarang saya masuk surga? Ternyata kenapa? Doa dari anaknya yang tidak putus-putus selalu memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, luar biasa ya. Sehingga ini penting ibu-ibu sekalian ya. Jadi fungsi tadi ya. Nah, terus bagaimana cara kita mendidik anak-anak, mengarahkan mereka agar kemudian birrul walidain dengan benar? Yang pertama, kasih contoh ya, kasih contoh. Contoh kalau ya orang tua kita itu orang yang sangat luar biasa gitu ya. Orang yang punya jasa apapun, selalu cut. Kalau anak mau komentar negatif tentang orang tua kita, selalu di-cut, selalu diluruskan, selalu edifikasi dengan orang tua. Kasih contoh. Yang kedua, dalam mendidik, sabar tanpa batas. Sabar tanpa batas. Jangan kemudian ibu selalu bicara, oh sabar ki yo ono watese. Ngajarkan anak-anak apalagi dunia sekarang ya. Bukan berarti dulu terus tidak ada tantangan, bukan. Sekarang itu logika anak-anak itu kan kuat banget tau. Mohon maaf ibu, saya minum sebentar ya. Tapi minumannya begini, enak. Mohon maaf ya. Ini kok tahu ya kalau lagi batuk disediain begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, kita lanjut ya. Sabar itu bukan hanya identik dengan diam. Sabar itu bukan identik dengan kita nerima, bukan. Sabar itu justru kita mikir keras. Ketika nasihati anak sekali tidak nurut, 2 kali tidak nurut, maka kita harus mikir alternatif cara bagaimana agar dia nurut. Ya. Paham maksudnya? Jadi sabar itu tidak membuat kita gampang putus asa. Bocah pancen angel, wis terserah wis. Tidak begitu. Ibu itu lautan sabarnya harus lapang, harus luar biasa, ya. Sehingga corong ini raiso, sesuk kudu gawe corong ini, sesuk terus mencari inisiatif, mencari ide-ide bagus agar apa? Cara menyadarkan anak itu bisa diterima sesuai dengan kondisi anak zaman sekarang. Tadi ada ibu-ibu yang manggil, nek diceluki biasa ndak mau datang, akhirnya ditelepon. Setelah ditelepon langsung jawab, langsung iya. Bagian dari cara itu kita mikir, gimana ya? Jangan kehabisan akal ibu itu. Gimana cara tidak kehabisan akal? Harus belajar madal hayah. Apa tuh madal hayah? Sepanjang hayat, sepanjang hidup tidak pernah putus asa untuk belajar dalam urusan mendidik anak. Ya Allah, luar biasa. Saya tuh pernah baca bukunya orang Hindu. Ya Allah, siapa ya? Ada Gandhi-Gandhinya pokoknya belakang itu. Mahatma Gandhi, iya kayak kalau nggak salah ya. Mahatma Gandhi apa ya? Intinya begini. Bapak ini pernah ditegur sama seseorang karena ini beliau sosok yang luar biasa tentang anaknya. Anaknya ini kenapa kalau di kantor kok sering masalah gitu ya? Berangkat telat, kerjaan gak beres kayak gitu. Terus kemudian bapak ditegur. Nah, karena ditegur langsung bapaknya ingin tanya langsung cross check kepada anaknya. Cara cross check beliau adalah dengan janjian, ya. Nah, bapak ingin ketemu di luar, nanti kita ketemu di sini bla 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 jam sekian. Baik Pak, gitu. Udah, waktu sudah tiba. Bapaknya udah datang dari janjian jam 9, beliau jam 9 kurang 10 menit sudah hadir di tempat yang dijanjikan. Ditunggu sampai jam 9 anaknya belum datang. Ada janjiannya jam 9. Akhirnya setelah jam 9 bapaknya pergi. Anak datang jam 9 lebih 5 menit. Dilihat di tempatnya, bapak nggak ada. Terus kemudian anaknya pergi. Terus kemudian bapaknya datang ke tempat itu lagi, disusul oleh anaknya. Apa yang terjadi? Bapaknya sudah maki-maki, anaknya sudah maki-maki bapaknya. Bapak itu gimana, janjian tidak tepat waktu, wah bla 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 bla. Oh gitu ya nak. Oh baiklah. Kayaknya bapak butuh belajar banyak untuk mendidik kau. Maka bapak minta maaf. Kalau begitu sudah kita tidak jadi ngobrol karena bapak sudah menyalahi janji ketepatan waktu. Padahal tadi yang duluan bapak pulanglah. Setelah itu bapak ini dengan agama yang beliau pahami minta sama Tuhan gitu ya, intinya dosa apa, evaluasi diri pokoknya, kok saya salah mendidik anak saya sampai segitunya gitu ya. Ternyata benar, berarti membenarkan dari kritikan dari kantor tempat anaknya bekerja tadi. Masya Allah ya. Bapaknya terus mendekatkan diri, bapaknya terus evaluasi, bapaknya terus belajar untuk bagaimana cara mendidik anaknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, anak ini kemudian mengakui kesalahannya. Anak ini kemudian menyadari bahwa dia salah dan dia minta maaf kepada bapaknya. Masya Allah ya. Apa yang menarik di sini?
proses memahami dalam urusan mendidik anak itu ternyata evaluasinya ke sini dulu. Ketika anak melakukan kesalahan, tidak langsung divonis bahwa anakku salah dan bla bla bla, nyalahin dengan segala macam, tapi ke sini dulu. Barangkali memang ada yang butuh dievaluasi karena anakku tumbuh besar ada di tangan saya, maksudnya dalam didikan beliau, tapi kenapa dia seperti itu? Padahal beliau secara real tidak mendidikkan sesuatu, tapi butuh ada sesuatu yang direnungkan dan ternyata tokcer. Ketika kemudian evaluasi ke sini, Masya Allah ya, tanpa harus marah-marah, tanpa harus nuding-nuding bahwa dia salah, anak sudah mengakui kesalahannya. Masya Allah itu ya. Itu satu pembelajaran yang menurut saya butuh atau bisa diambil pelajarannya. Kita tidak melihat akidahnya, tapi bagaimana kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang ada yang butuh diambil dan bagus, kenapa tidak gitu ya. Yang jelas kalau sudah urusan akidah beda ya. Jadi kita harus tegas, lakum dinukum waliyadin. Masya Allah ya. Jadi ibu, sekali lagi sabar ya. Setelah kita bagaimana berusaha untuk kemudian mencari ilmu, tidak putus asa, bersabar tanpa batas, maka terus kemudian ya, yang berikutnya dalam mendidik anak urusan birrul walidain ini adalah jangan tersinggung ya, selang-seling dalam memberikan nasihat. Selang-seling, enggak boros, enggak ngeceros panjang kita berikan nasihat ini itu. Anak itu punya telinga, yang telinganya dua. Jadi maksudnya begini, kita aja kalau dikasih nasihat terus dicecar, itu sudah berubah, ekspresi wajah itu sudah berubah, mata sudah berubah, dan nanti yang muncul adalah perasaan tidak suka sampai akhirnya membuat kontraproduktif. Nasihat-nasihat kebaikan yang kita berikan yang ditangkap apa? Nggak ada yang nyaut, nggak ada yang nyentel, nggak ada. Yang ada adalah ngelowos, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Coba tes kalau tidak percaya. Ibu kasih nasihat anak kita waktu ada kesalahan, terus aja terus. Tahu? Coba ganti ditanya nanti ya. Apa yang ibu nasihatkan buat engkau? Apa dia jawab? Enggak. Paling geleng kepala. Atau kayak gitu. Tiwas kita sampai berbusa-busa, sampai udah nasihatnya panjang. Masya Allah. Makanya di sini selang-seling hemat dalam memberikan nasihat. Baik. Berikutnya, mohon maaf karena dikejar waktu ya. Berikutnya, dalam memberikan atau dalam mendidik kepada anak, jangan dengan kemarahan. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Itu bukan nasihat buat anak, tapi buat ibu. Seringnya kan kita itu buat anak ya. Oh, anaknya nangis, anaknya gulung-gulung. La taghdab walakal jannah. La taghdab. Ya Allah, itu mah buat ibu juga, bukan cuma buat anaknya. Ya Allah. Anaknya sampai protes, emang saya aja yang emang ibu aja yang boleh marah. Masya Allah. Ingat, sebaik apapun nasihat yang ibu kasih buat anak, kalau dengan kemarahan yang ditangkap kemarahannya, bukan nasihatnya ya. Jadi ini tekan banget, sabar tadi itu bagian dari bagaimana ngerem kita untuk tidak marah. Yang berikutnya, beri kemudahan, jangan dipersulit. Ya, beri kemudahan, jangan dipersulit. Kenapa? Rasulullah SAW itu jika dihadapkan pada dua persoalan,
ya. Ada mudah, ada lebih mudah. Selalu pilih yang lebih mudah. Tapi kalau urusan dosa, walaupun dosa kecil, Rasul adalah orang pertama kali yang menjauhkan diri dari dosa itu. Ini, jadi anak itu kalau dia sedang tugas banyak, ini banyak, ajarkan sesuatu praktis-praktis yang mudah untuk mereka aplikasikan. Kalau sudah belum apa-apa, kita sudah mengajarkan yang sulit-sulit, nanti anak tidak bisa mau jalan untuk ngikuti apa yang kita mau itu nggak bisa, ya. Merasa berat, merasa ini, merasa itu. Tapi kalau yang mudah, selama itu boleh dan ada contohnya, nggak ada masalah, ya. Permudah mereka, jangan dipersulit, ya. Jangan pakai konsep kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Waduh, kalau sudah seperti ini, payah ini, ya. Jadi anak tuh begitu, digembirakan, ya, sedikit dikasih apresiasi kayak gitu, ya. Yang terakhir doa, ya. Yang terakhir doa, minta, karena itu amanah, kita minta kepada yang bikin amanah, ya, yaitu kepada Allah. Ya Allah, Engkau sudah percayakan bahwa anak ini lahir dari rahim saya. Insya Allah rahim kita, rahim terbaik buat anak, ya. Sehingga apa? Engkau pasti sudah kasih apa? Amunisi kepada saya untuk mendidik anak kita. Kalau sekarang mungkin saya dibuat pusing, gitu, ya. Karena butuh banyak yang saya evaluasi dari diri saya, ya. Kalau kemudian saya dibuat cemut-cemut kepala, gitu, ya. Karena mungkin engkau menghendaki agar aku lebih banyak bersabar dan menuntut ilmu dengan lebih banyak lagi. Sehingga apa? Sehingga ini kebaikan-kebaikan dibalik dari kau ujikan aku punya anak seperti ini yang kau akan berikan kepadaku. Karena selama ini mungkin bisa jadi bekal kita untuk didik itu belum cukup. Sehingga ditunjukkannya adalah ketika kita sudah merasakan betapa banyak persoalan yang dihadapi anak kita, sementara kita tidak sanggup menyelesaikan. Berarti harus belajar lagi, harus kerja keras lagi, harus ini lagi. Masya Allah, ya. Makanya kalau kemudian ibu-ibu bilang sabar ono watese, kira-kira jadi anak kita? Enggak akan. Dia akan, ya Allah, tidak ingin kita melihat akan susah kehidupannya karena kita sebagai ibu mendidiknya kurang pas. Sebagai bentuk hak fitrah anak, hak fitrah, ya. Dia berhak mendapatkan didikan dari ibu yang baik, bukan dari ibu yang tidak baik. Itu hak anak. Semua anak lahir dalam kondisi fitrah, maka dia harus dididik dari seorang ibu yang solihah, yang baik. Itu hak anak. Terus kemudian kalau kemudian kita tidak bisa mendidiknya, maka berarti kita punya hutang kepada anak. Hutang apa? Hutang pendidikan yang baik itu yang belum kita berikan kepada anak. Masya Allah, ya. Makanya kita walaupun mungkin sudah tua, mohon maaf ya, buka kartu sedikit. Kadang-kadang saya merenung, anak saya itu laki-laki tapi lembut. Saya tuh kadang, ya Allah, aduh, ini di sini PR saya luar biasa gitu. Sampai teman-teman tuh kalau ke rumah, Bu, anak-anak pada kemana? Kayak gitu. Ada di dalam, kok nggak ada suaranya? Karena biasanya laki-laki itu kan heboh gitu ya, rumah kacau ini semua. Nah, anak-anak itu dulunya emang kacau semua. Maksudnya aktifnya tuh dulu. Begitu udah gede itu anteng gitu loh. Cuman kadang pada titik tertentu saya tuh pengen gitu ya. Laki-lakinya itu bagaimana itu? Ya Allah, kok halus banget, kok ngalah banget gitu tuh. Kurang gimana gitu loh. Nah, ini PR. Nah, karena kebetulan bapaknya tuh juga lembut ya. Apa perasaannya tuh kuat banget. Aduh. Ya Allah. Nah, ini yang tapi insya Allah ini siapa tahu nanti ada besanan dengan saya gitu. Dia tuh sayang sama perempuan, ya termasuk yang antar yang barep itu. Ya Allah, kalau sama ibunya itu ngelindungi terus sabar enggak? Saya daftar.
Ya, ya mudah-mudahan ya, amin ya. Orang kan kita nggak tahu ya. Anda itu anak-anaknya itu modelnya begitu. Saya sampai ya Allah lembok. Saya nganu loh gimana? Aku tuh paling nggak tegaan modelnya kayak gitu loh anak-anaknya itu. Perasaannya kuat, nggak tegaan, terus nggak punya. Jadi misal di rumah itu ada apa, ya udah apa adanya kayak gitu, nggak pernah protes apa gitu. Kadang saya tuh pengen diprotes gitu loh, Umi tuh mbok gini kayak gitu nggak. Tapi mohon maaf ya, kalau saya pakai baju apa itu, Mi kayaknya kurang pas kayak abinya gitu loh. Jadi anu Mi ganti, oh iya bagus ya kayak gitu. Jadi insya Allah model-model anak yang nggak semena-mena sama perempuan, cuman greget, wah pejuang yang terus protesan ngeyelan itu bukan tipe yang begitu. Kayaknya istrinya nanti yang begitu melengkapi ya. Baik ya, jadi itu ya. Jadi kembali ke sini, doa kita minta sama Allah ya. Jadi benar-benar kita yakin bahwa anak kita itu adalah orang-orang yang luar biasa yang dipercayakan Allah kepada kita. Sehingga apa? Sehingga harapannya adalah kita itu yakin, mampu, sanggup ya untuk mendidiknya dengan baik. Hanya aja kalau sampai sekarang mungkin kita masih pusing, itu belum ketemu jalannya. Minta terus. Setiap kajian parenting kan sekarang banyak sekali ya, lewat Zoom, lewat ini webinar itu sangat luar biasa. Pasti di antara ilmu-ilmu itu nanti Allah akan tunjukkan ketika kita minta, kembalikan kepada Allah ya. Jadi ya Allah, bukannya Engkau sudah memberikan amanah, kenapa seperti ini, aku yakin pasti ada jalan, insya Allah akan ketemu jalannya. Yang penting ibu tidak boleh putus asa, ibu-ibu sekalian tidak boleh apa ya istilahnya lokro, terus wis wegah, golek ilmu wis wegah, interaksi karo wong wis wegah, isin mungkin karena anaknya punya kasus-kasus tertentu. Masya Allah, itu bagian penggugur dari dosa-dosa kita. Itu bagian dari upaya Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik dan juga anak-anak kita. Makanya bersabar dan terus kita tingkatkan. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi benang merah dari kajian kita hari ini, kalau kemudian kita lihat kenapa Allah perintahkan muslimah untuk kemudian berbirrul walidain adalah dalam rangka memberikan pelajaran ya kepada kita tentang ya bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak ada batasnya. Baik mereka masih ada, kedua orang tua kita masih di dunia, masih hidup, maupun sudah meninggal dunia. Sekalipun sudah meninggal dunia, tetap kita harus berbirrul walidain. Dengan apa kalau sudah meninggal? Ya, ada 4 hal ya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, cara birrul walidainnya ada 4 hal. Yang pertama menyolatkannya ya. Menyolatkannya tentu sudah kalau sudah di alam kubur. Kemudian yang kedua, memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Yang ketiga, memenuhi janjinya. Kemudian yang keempat, memuliakan teman-temannya dengan cara menyambung silaturahim. Dengan teman-temannya itu ya. Jadi jelas ya, menyolatkannya sewaktu meninggal, kemudian memohonkan ampun atas dosa-dosanya, kemudian menepati janjinya ya. Janjinya apa yang belum terselesaikan diselesaikan. Kemudian yang keempat, menyambung silaturahim dengan teman-temannya ya. Menyambung kebaikan, maksudnya tetap dijalin, karena tanpa dengan seperti itu adalah ya, karena itu adalah
bagian cara untuk berbirrul walidain ketika orang tua sudah meninggal. Nah, selama hidup ya tadi itu bagaimana kita berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua ya. Ada satu kisah yang menarik ya, ini hadis sahih. Ibu-ibu pernah ingat kisahnya ada pemuda yang tertutup batu di goa, 3 pemuda. Nah, salah satunya itu kan ada seorang pemuda, ini dipakai juga buat kita muslimah ya. Pemuda ini sudah menikah, punya anak dan merawat kedua orang tuanya yang sudah renta ya. Terus waktu berada di pintu di gua yang tertutup oleh batu, beliau berdoa dengan wasilah apa yang sudah dilakukan. Ya Allah, saya ini adalah laki-laki yang punya anak istri dan saya sedang merawat orang tua saya yang sudah renta. Kebiasaan saya adalah saya selalu memerah susu, memberikan susu yang terbaik kepada kedua orang tua saya. Tapi suatu saat saya sedang mencari nafkah, pulang kemudian bersegera memerah susu, mau memberikan susu ini buat orang tua saya, tapi orang tua saya sudah tertidur keduanya. Dan kami tidak pernah memberikan atau menikmati susu sebelum kedua orang tua saya. Apa yang terjadi? Anaknya menangis meminta susu sampai gelendot kakinya, tidak dikasihkan sampai pagi. Ketika orang tuanya bangun, diminumkan susu itu, sisanya dikasihkan kepada anak. Ya Allah, seandainya itu Engkau hitung sebagai amal soleh, maka itu jadikan sarana, bukakan pintu goa ini yang sudah tertutup oleh batu. Apa yang terjadi? Geser batunya. Gara-gara lantaran beliau berdoa seperti ini, memuliakan kedua orang tuanya di atas anaknya yang sudah kelaparan, kehausan, pingin minum susu, tidak dikasih sampai pagi, sampai orang tuanya bangun. Masya Allah, luar biasa ya. Ini yang kita perlu cermati ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan siapapun orang tua kita, tetap kita akan jaga dengan baik, kita akan rawat dengan baik, dan mudah-mudahan dari penjenengan semua jaga ngerawat orang tua ini, nanti anak kita tanpa kita minta pun akan jaga dan ngerawat kepada kita pada saat kita udzur, pada saat kita butuh bantuan mereka, pada saat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, butuh bantuan dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampai di sini, ada yang masih perlu ditanyakan sebelum saya tutup? Mbak yang mau bertanya silakan. Silakan Bu. Ibu siapa, lupa namanya. Mbak Rita. Ditutup solali, udah buka iling ya. Silakan Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berarti pada orang tua yang mau saya tanyakan, apakah ada hubungannya sama berbakti kepada suami? Misalnya kalau kita belum menikah kan kita berbakti pada ibu. Tapi kalau udah punya suami kan harus lebih itu orang tua. Jadi apakah ada hubungannya keduanya patut dengan suami gitu? Mohon penjelasannya dari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ada yang punya pertanyaan yang sama atau kasus yang sama? Adakah hubungannya birrul walidain dengan suami? Berarti posisi kita sebagai istri. Wah, perempuan itu luar biasa. Posisinya sebagai anak, istri, ibu, anggota masyarakat dulu ilmunya udah kita kasih. Jelas ada, sangat erat. Muslimah sholihah ketika masih jadi anak, kedudukannya taat itu adalah kepada Allah, Rasul, orang tua ya. Tapi ketika sudah menikah, orang tua digeser. Yang nomor 3,
suami, baru orang tua. Ini kedudukan taat ya. Tapi untuk berbirrul walidain tidak terkait dengan kedudukan. Semuanya punya peran pada saat yang sama. Bagaimana kita bisa memerankan birrul walidain dengan baik. Suami itu ke ibu itu kan tanggung jawab. Bahkan urusan nafkah saja gitu ya, suami itu wajib memberikan sebagian nafkahnya untuk ibu ya, karena hak ibu itu besar terhadap anak laki-laki. Kalau anak perempuan begitu sudah menikah, akad nikah terjadi, hak perwalian pindah kepada suami. Tapi kalau suami ke ibu tetap punya tanggung jawab. Sehingga ibu jangan sakit hati. Dulu pernah saya singgung ya, kalau suami ngasih nafkah kepada ibu, bolak-balik itu ke ibu jangan begitu. Itu malah kalau suaminya lupa diingetin. Ojo malah alhamdulillah lali. Hati-hati ya. Jadi bukan begitu. Istri solihah itu justru di sini malah mengingatkan. Bahkan kalau kondisi ibu itu prihatin, lebih besar nafkah yang diberikan ibu, enggak apa-apa. Masya Allah ya. Kita itu ujiannya memang harta. Kadang-kadang karena mohon maaf belum mengerti urusan ilmunya, sehingga ketika suami ngasih ibu sembunyi-sembunyi, kita udah sakit hati. Awas ya, ngasih ibunya gak bilang-bilang, emang aku dianggap sombong. Nah, kalau ada marah, ya Allah bukan begitu. Semisal tidak dikasih tahu pun tidak masalah gitu loh, karena sudah menjadi kewajibannya. Nah sekarang ketaatan ibu sebagai istri untuk kemudian tetap birrul walidain, insya Allah kalau suami kita soleh, tidak ada masalah kok ya, insya Allah. Tidak ada kemudian suami memberikan pilihan kepada kita, pilih ibumu apa aku, nggak akan ya, insya Allah. Insya Allah justru ini saling membantu. Pada saat mana memang suami memang yang perlu dibekteni dulu, ya itu kita lakukan. Tapi pada saat yang sama pula, namanya birrul walidain itu kan sewaktu-waktu, tidak ada batas gitu ya. Kapanpun kita bisa lakukan, lakukanlah ya. Tidak usah harus ini, apalagi Masya Allah ya, kalau kita kemudian sudah berembuk dengan suami, Mas ini posisi ibu, bapak sakit, gimana ini, saya yakin suami sangat mendukung kita, karena beliau tahu banget bahwa kita diberi istri sudah jadi gitu ya. Nggak mungkin mulai dari kecil ditunggu diteni, besok jadi bojoku terus melok kerawat, kan enggak. Tahu-tahu kan kita sudah dewasa, dan kemudian menikah sama beliau, bentuk rasa terima kasih kepada mertua, membiarkan istrinya untuk berbirrul walidain. Nah makanya ini pentingnya punya suami yang soleh, ngerti, ora ditep dhewe bojone gitu loh. Paham maksudnya? Kedakku bojoku wis bolak-balik apa, ada yang ribut aja. Kalau istrinya mau birrul walidain itu suaminya yang inilah yang itulah, ada yang model begitu. Nah kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan suami-suami kita adalah suami-suami yang baik ya. Doa dari istri yang solihah itu penting untuk istrinya, untuk suaminya. Untuk apa? Mendoakan, ya Allah, suami soleh itu rentetannya banyak, baik sama kita, baik sama anak, sama mertua dan seterusnya. Gitu, Bu Rita. Jadi jelas ada hubungannya antara suami dengan bagaimana kita berbirrul walidain. Cukup? Ya. Baik. Wah, hampir 8:30, hampir. 8:30, 8:30. Baik ibu-ibu sekalian, Masya Allah, itu gambaran tentang bagaimana sungguhnya kita harus berbirrul walidain. Saya tuh mau menyampaikan enggak tega. Masing-masing kita tuh kan punya kasus ya, ngadepi orang tua yang beda-beda. Kemarin saya punya kawan, sedikit saya cerita untuk memberikan gambaran. Orang tuanya tuh Masya Allah, solihah banget, soleh banget ya, bapak ibunya itu. Jadi berkala mengunjungi anaknya ke Jogja itu, pokoknya
nggak nunggulah. Maksudnya begini, kalau orang tuanya lagi kangen ya nggak ada gengsi, ya datang aja ya. Nah, qadarullah pada tanggal berapa ya, seminggu apa 2 minggu yang lalu, ini bapak ibunya teman ini mengunjungi putrinya ke Jogja. Datang Kamis, habis itu Jumat, sehat, kondisi sehat, batuk-batuk aja, batuk-batuk, terus kemudian dibawa ke RSCC. Setelah dibawa ke RSCC, dirujuk ke RSA, karena ternyata bapak ini punya jantung, ya, jantungnya agak lemah. Tapi waktu itu dilihat itu kena Omikron, tapi ringan gitu ya. Begitu dibawa ke RSA, Sabtu, dirawat nggak sampai 24 jam, beliau meninggal. Masya Allah. Di statusnya si teman ini memberikan kesaksian yang sangat luar biasa. Ya Allah, Bapak itu orang baik. Tidak ada orang yang tidak ditolong ketika minta tolong. Tidak ada orang yang tidak dibantu ketika minta bantuan. Makanya meninggalnya mudah dan tersenyum, Masya Allah gitu ya. Maka terima semua amal yang dilakukan Bapak selama ini, dan kami sebagai anak saksi hidup yang merasakan bagaimana baiknya Bapak, Masya Allah ya. Terus kemudian istrinya, si ibunya teman itu bilang, iya nduk bener, Bapakmu ke istri juga sangat luar biasa sabarnya ya. Aku sebagai istri saksi bahwa Bapakmu tuh orang baik kepada istrinya, kepada anaknya, tidak pernah ini, tidak pernah itu, sabarnya luar biasa, Masya Allah. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, anak kita juga terus bersaksi, terus mohonkan ampun ya dari dosa-dosa yang kita kerjakan, dan ini tanpa diminta ya, tanpa diminta. Maka jangan bosan-bosan untuk menanamkan kebaikan buat anak-anak ya, karena itu adalah harta kita, karena itu nanti yang kita tunggu-tunggu di alam kubur. Ketika kita menunggu hari peradilan, itu yang kita tunggu hanya doa-doa, dan ini dari anak-anak kita. Makanya semoga kita semua sekali lagi berlapang dada ya dengan apapun yang dilakukan anak-anak, sehingga tidak akan pernah keluar dari mulut kita sebagai seorang ibu kata-kata yang tidak mengenakan, kata-kata yang bikin mereka, mohon maaf, jera dengan apa yang kita sampaikan, dan akhirnya mereka membuktikan dari kata-kata itu karena istijabah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Baik, kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, kami sadar ya Allah, sebagai anak kami belum bisa optimal untuk berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Yang bisa jadi sekarang beliau sudah menghadapmu, menunggu-nunggu amal-amal yang kami berikan atas nama beliau ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sungguh karena keterbatasan dari ilmu yang kami miliki, kami belum bisa optimal ya Allah untuk mendidik anak-anak kami dalam urusan memberikan bekal agar bisa berbirrul walidain dengan baik ya Allah. Maka mudahkanlah kami dalam belajar ya Allah. Karuniakan kesabaran kepada kami dengan sabar tanpa batas untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Sungguh kami sadar sebagai ibu amat jauh dari sempurna ya Allah. Hanya dengan izin darimu dan pertolongan darimu kami bisa mendidik mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
Anak-anak adalah harta kami ya Allah. Jangan jadikan kami nanti tersiksa di neraka karena mereka melakukan dosa ya Allah. Beri kemudahan kepada kami ya Allah untuk mendidik mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.